Malam ketujuh. Pada malam ketujuh, Dunyazad berkata kepada kakaknya, "Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin. Dengan senang hati akan kulanjutkan jika Raja mengizinkannya," kata Ratu Syahrazad sambil menoleh ke arah Raja Syahrayar. Ceritakanlah. Titah sang raja. Maka, Ratu Syahrazad meneruskan ceritanya. "Wahai Raja yang bijak, ketika ikan-ikan selesai melantunkan syair, gadis cantik itu membalik wajan dengan tongkatnya, dan segera menghilang ke celah dinding yang terbelah tempat ia muncul. Dinding dapur itu segera menutup kembali. Perkara ini tidak mungkin disembunyikan dari Raja," kata wazir. Kemudian, wazir menghadap Raja, memberitahukan hal aneh itu. "Aku harus mengetahuinya sendiri," ucap Raja. Lalu, Raja mengutus pengawal kepada si nelayan dengan perintah agar membawakan 4 ekor ikan seperti sebelumnya. Ia memberi tempo pekerjaannya hingga 3 hari. Lalu, nelayan pergi menuju danau. Beberapa lama kemudian, si nelayan datang ke istana dengan membawa 4 ekor ikan. Raja memerintahkan agar si nelayan diberi hadiah uang 400 dinar. "Masaklah ikan-ikan ini di hadapanku," perintah Raja kepada wazir. "Daulat, tuanku," balas wazir sambil mengangkat sembah. Wazir segera memerintahkan gadis juru masak untuk membawa wajan dan memasak ikan-ikan itu setelah dibersihkan. Kemudian, ikan-ikan itu dimasak di hadapan sang raja. Sesaat kemudian, dinding istana terbelah dan muncullah seorang budak hitam yang berdiri bagaikan gunung yang menjulang tinggi atau bagaikan raksasa keturunan kaum Ad. Di tangannya, tergenggam selembar daun hijau. "Wahai ikan-ikan, wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu?" kata budak raksasa itu dengan bahasa yang kasar dan suara menakutkan. Ikan-ikan di dalam wajan itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya, kami menepati janji kami." Kemudian, semua ikan itu melantunkan syair. "Jika engkau kembali kepada kami, maka kami pasti kembali kepadamu. Jika engkau menepati janjimu kepada kami, maka kami pasti menepati janji kami kepadamu. Jika engkau meninggalkan kami hingga jauh darimu, maka kami pun akan membuatmu terpisah jauh dari kami." Kemudian, si budak raksasa mendekati wajan dan membalik ikan-ikan di wajan dengan tangkai daun hingga hangus. Setelah itu, si budak raksasa menghilang melalui tempat munculnya. Perkara ini tidak mungkin didiamkan saja. Pasti ikan-ikan ini memiliki rahasia, pikir sang raja. Lalu, Raja memerintahkan agar si nelayan dihadirkan ke istana. Si nelayan itu pun berangkat ke istana. "Dari mana engkau mendapatkan ikan-ikan itu?" tanya Raja ketika si nelayan. "Hamba mendapatkannya di sebuah danau yang terletak di antara 4 gunung dan di balik gunung yang terletak di luar kota Raja," jawab si nelayan. "Berapa harikah perjalanan menuju ke sana?" "Wahai Raja junjungan hamba, perjalanan ke sana hanya memerlukan waktu setengah hari." Raja terkejut, heran. Namun demikian, ia lalu memerintahkan para pengawal untuk berangkat ke danau yang dimaksud saat itu juga bersama si nelayan. Dalam perjalanan, nelayan mengutuk jin ifrit yang telah menyebabkannya terlibat dalam persoalan rumit ini. Rombongan kerajaan yang dipandu si nelayan berjalan mendaki gunung, kemudian menuruninya menuju sebuah hutan luas yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Sang raja dan seluruh pasukan merasa takjub tak terkira menyaksikan danau yang terletak di antara 4 gunung dan di dalamnya terdapat ikan berwarna-warni, merah, putih, biru, dan kuning. Raja berhenti. "Apakah ada di antara kalian yang pernah menyaksikan tempat ini?" tanya Raja kepada para prajurit kerajaan. Semuanya menyatakan belum pernah melihatnya. "Demi Allah, aku tidak akan memasuki kota raja dan tidak akan duduk di singgasanaku sebelum mengetahui rahasia danau ini berikut ikan-ikannya," ujar Raja. Raja memerintahkan semua orang untuk kembali ke tempat semula. Mereka pun mematuhinya. Setelah semuanya kembali, Raja memanggil wazir yang dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas dan banyak akalnya. "Aku ingin melakukan sesuatu dan hanya engkau yang boleh mengetahuinya," kata Raja kepada wazir. "Aku ingin sendirian malam ini, mencari tahu rahasia danau ini berikut ikan-ikannya."
Duduklah di depan tendaku dan katakan kepada para pembesar bahwa raja sedang sakit. Dan, aku menyuruhmu untuk tidak mengizinkan siapapun yang hendak menemuiku. Jangan beritahukan kepada siapapun mengenai maksudku ini. Wazir tidak mampu menghalangi kehendak sang raja yang segera mempersiapkan segala sesuatunya. Raja meninggalkan rombongan dan melakukan perjalanan hingga pagi hari. Raja terus berjalan hingga tidak terasa tiba-tiba hari sudah siang dan suasana terasa sangat panas. Sang raja beristirahat sejenak, dan kembali meneruskan perjalanannya hingga malam tiba. Dari kejauhan, ia melihat benda hitam. Sang raja merasa gembira. Mungkin aku bisa menemukan seseorang yang dapat memberiku keterangan tentang danau dan ikan-ikan ajaibnya, gumam sang raja. Ketika sudah dekat, ternyata benda hitam itu adalah sebuah istana yang terbuat dari batu hitam berlapis besi. Salah satu pintunya terbuka, satunya lagi tertutup. Dengan gembira, sang raja mendekati pintu dan mengetuknya perlahan. Ia belum mendengar jawaban. Ia pun kembali mengetuk pintu itu sampai 3 kali. Namun, belum juga ada jawaban. Lalu, ia mengetuk keempat kalinya dengan ketukan yang lebih keras. Karena tidak juga ada jawaban, sang raja mengira bahwa bangunan itu kosong. Dengan memberanikan diri, raja masuk beberapa langkah ke dalam pintu itu. Ternyata, di sana ada lorong. Wahai penghuni istana, aku adalah orang asing yang sedang mengembara. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa kujadikan bekal? Seru sang raja. Namun, tidak ada jawaban. Sang raja pun mengulangi kata-katanya sampai 3 kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dengan memberanikan diri, ia menapaki lorong itu hingga akhirnya sampai di ruangan tengah istana. Ia tidak menemukan seorang pun di ruangan itu, kecuali permadani, kursi, kasur, dan bantal bersulam. Di tengah ruangan, terdapat air mancur yang di atasnya ada 4 patung singa dari emas merah. Dari mulut patung-patung singa itu keluar air bagaikan permata dan mutiara. Sementara, di sekeliling air mancur itu burung-burung kecil terbang berputar-putar. Di atas air mancur, terdapat jaring-jaring yang menjadi penghalang bagi burung-burung itu untuk terbang keluar istana melalui ruangan terbuka di atas air mancur. Dalam keheranannya, raja merasa kecewa karena tidak menemukan seorang pun yang bisa memberitahukannya mengenai danau dan ikan-ikan ajaibnya. Ditambah lagi dengan 4 gunung kembar dan istana kosong itu. Kemudian, sang raja duduk termenung, memikirkan segala keajaiban yang ditemuinya. Tiba-tiba, terdengar suara ratapan sedih yang sedang melantunkan syair. Ketika rasa sakit yang kuderita mulai pulih, dan beban jiwaku terasa ringan, rasa rinduku justru menguap ke permukaan ketika rasa kantuk sudah kembali berbaikan denganku dan aku sudah bisa memejamkan mata melepas penat tubuhku. Kukira sudah berakhir keterjagaan siang dan malam yang selalu memaksaku menyusuri takdir-takdir kelam. Ketika rasa rindu bangkit ke permukaan maka aku menyeru kepada perasaan bahwa ia telah menambah beban pikiran. Wahai rasa rindu, janganlah kau berdiam di jiwa ini, pergilah dan jangan pernah kembali. Ketika raja mendengar syair duka itu, ia segera bangkit, mencari asal suara. Lalu, ia menemukan sebuah tirai tergantung di pintu masuk menuju ruang pertemuan. Raja menyingkap tirai. Tampaklah seorang pemuda sedang duduk di atas ranjang yang terangkat 1 hasta dari lantai. Pemuda itu sangat tampan, tubuhnya kokoh, suaranya terdengar merdu dan jernih. Keningnya bagai rangkaian bunga, pipinya berwarna kemerah-merahan. Ketampanan pemuda itu dapat dilukiskan dengan syair berikut. Tubuhnya ramping, rambutnya hitam dan indah, kening melengkung bagai bulan sabit kembar mereka. Seluruh makhluk tertunduk hina saat memandangnya di kegelapan malam maupun di kala terang bertabur cahaya. Alangkah jernihnya kedua bola mata yang indah itu ketika menebar pandang ke semesta penjuru. Alangkah suburnya rambut dan kening yang membentuk setengah lingkar bagai tumbuhan hijau menebar aroma segar. Alangkah indahnya raut wajah itu, berwarna merah semu dengan titik hitam lembut di lambaian bulu. Dengan rasa gembira yang tak terkira, sang raja memberi salam kepadanya. Pemuda itu memakai baju sutra bersulam emas.
Keindahan pakaiannya tidak dapat menutupi kesedihan yang masih tersisa di wajahnya. La menjawab salam sang raja dan berkata, "Tuan, hamba mohon maaf karena tidak berdiri menyambut Tuan," kata pemuda itu setelah menjawab salam sang raja. "Wahai anak muda, sudilah kiranya engkau memberitahukan rahasia danau dan ikan-ikannya yang berwarna-warni, juga tentang istana ini, serta apa sebabnya engkau menyendiri dan menangis," pinta sang raja. Mendengar pertanyaan sang raja, mengalirlah air mata si pemuda itu. Ia menangis sejadi-jadinya. Hal ini membuat raja semakin heran. Bagaimana mungkin hamba tidak bersedih dan menangis, sedangkan keadaan hamba seperti ini? Ucap si pemuda sambil berusaha menahan kesedihannya. Lalu, si pemuda tampan itu meraih pakaiannya dan menyingkapnya. Ternyata, separuh bagian bawah tubuhnya, dari pusar hingga kaki, adalah batu. Sedangkan separuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Pemuda itu kemudian bercerita, "Kisah manusia setengah batu. Ketahuilah, wahai raja, sesungguhnya ikan-ikan itu memiliki keanehan yang jika dituliskan dengan jarum di sudut-sudut mata pun akan membuat penasaran untuk dibaca dan menjadi teladan berharga bagi orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Ketahuilah, Baginda, dahulu orang tua hamba adalah raja di negeri ini. Namanya terkenal sebagai Raja Mahmud dari Kepulauan Hitam, lah pemilik 4 gunung itu, dan ia wafat setelah berkuasa selama 70 tahun. Sepeninggal ayah, hamba menggantikannya sebagai raja dan mengawini putri paman hamba. Permaisuri hamba sangat mencintai hamba, hingga ia tak mau menyentuh makanan atau minuman ketika terpisah dari hamba. Ia tak makan dan minum sampai bertemu dengan hamba. Demikianlah, kami hidup bersama selama 5 tahun. Suatu hari, istri hamba pergi ke kamar mandi, dan hamba memerintahkan juru masak untuk mempersiapkan makan malam yang mewah untuknya. Lalu, hamba masuk ke kamar pribadi hamba untuk beristirahat seraya memerintahkan 2 orang jariyah untuk menemani hamba. Keduanya mengikuti hamba. Hamba berbaring dan mereka duduk di dekat kepala dan kaki hamba. Namun, hamba tidak dapat tidur. Hamba memikirkan istri hamba yang belum juga keluar dari kamar mandi. Hamba berbaring dengan mata tertutup, sedang jariyah-jariyah itu menemani hamba. "Hai Masudah, sungguh kasihan tuan kita ini, karena memiliki istri yang mengkhianatinya," kata jariyah yang berada di dekat kepala hamba kepada jariyah satunya yang bernama Masudah. "Apa yang bisa kita katakan? Semoga Allah melaknat semua istri yang berkhianat dan suka melacur. Sungguh, tidak pantas bagi seorang raja seperti tuan kita ini memiliki istri seperti anjing yang setiap malam selalu pergi berzina. Apakah tuan kita tidak menyadari bahwa permaisuri tidak pernah mendampinginya setiap malam?" Ucap Masudah, "Sungguh kasihan. Semoga Allah menyiksa permaisuri yang jahat itu. Ia selalu memasukkan sesuatu ke dalam minuman Baginda menjelang tidur. Setelah meminumnya, Baginda akan tertidur seperti orang mati. Kemudian, ketika pagi tiba, permaisuri pezina itu pulang dan membaui hidung Baginda dengan asap dupa hingga beliau terbangun," ucap temannya Masudah. Saat mendengar percakapan kedua jariyah itu, hamba merasa sangat gusar dan tidak sabar menunggu datangnya malam. Ketika istri hamba kembali dari kamar mandi, makanan untuk kami telah disediakan. Namun, kami hanya makan sedikit. Lalu, kami beristirahat di kamar dan aku pura-pura meminum isi gelas yang tanpa sepengetahuan istri hamba telah kubuang. Hamba sudah merebahkan diri dan berpura-pura telah tertidur. Tidurlah. Semoga engkau tak akan bangun selamanya. Demi Tuhan, aku tidak senang hidup bersamamu, kata istri hamba. Lalu, istri hamba mengenakan pakaian, memakai wewangian asap dupa, dan pergi keluar istana dengan membawa pedang hamba. Hamba bangun dan mengikutinya ketika ia meninggalkan istana. Di depan gerbang kota raja, ia mengucapkan kata-kata yang tidak hamba pahami. Seketika, kunci gerbang terjatuh dan pintu gerbang terbuka. Maka, ia keluar dengan leluasa. Hamba terus mengikuti langkah istri hamba, hingga ia tiba di sebuah lorong yang terbuat dari daun-daun pohon palma menuju ke sebuah bangunan berkubah yang terbuat dari batu bata.
Setelah ia masuk ke dalam bangunan itu, hamba memanjat kubahnya. Ketika hamba melihat ke dalam, tampak istri hamba sedang berhadapan dengan seorang tua berkulit hitam berpakaian lusuh, duduk beralaskan jerami. Istri hamba bersujud di hadapannya. "Kenapa engkau terlambat? Seluruh saudaraku sudah sejak tadi hadir di sini. Mereka berpesta dengan teman wanitanya masing-masing. Sedangkan aku sendirian, dan aku takkan mabuk bersama mereka jika engkau tidak datang," kata orang tua itu. "Kekasihku, engkau telah mengetahui bahwa aku telah menikah dengan anak pamanku. Aku sangat benci kepadanya melebihi yang lain. Jika tidak karena cintaku kepadamu, aku tidak akan membiarkan matahari terbit sebelum menghancurkan kerajaannya dan membuatnya menjadi sarang hewan buas. Aku akan membuang jauh batu-batu bangunan istananya melewati Jabal Khawf," jawab istri hamba menenangkannya. "Engkau adalah wanita pembohong," sergah kekasih istri hamba. "Aku bersumpah demi Dewa Malam, jika engkau tidak hadir di sini ketika saudara-saudaraku mengunjungiku, aku akan memusuhimu. Aku tak akan memenuhi syahwatmu. Sungguh, engkau adalah wanita laknat yang selalu mempermainkanku hingga aku menyerah di pelukanmu." Sungguh terkutuk. Saat mendengarkan percakapan mereka, dunia seakan serba gelap dalam pandangan hamba. Hamba seperti kehilangan akal. "Wahai kekasihku, belahan jiwaku, jika engkau memusuhiku, maka siapa lagi yang kumiliki? Jika engkau mengusirku, kemana aku akan pergi?" kata istri hamba sambil menangis dan memohon ampun kepada lelaki hitam itu. Beberapa saat kemudian, istri hamba terlihat gembira. Ia melepas pakaian luarnya. "Kekasihku, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dimakan?" tanyanya. "Bukalah mangkok besar itu, makanlah sepuasmu," kata si lelaki hitam dengan ketus. Ketika istri hamba membuka mangkok besar, ia menemukan sisa-sisa tulang tikus. Lalu, ia memakannya dengan lahapnya. "Di dalam kendi itu ada sedikit khamar. Minumlah," kata si lelaki hitam lagi. Kemudian, istri hamba meminum khamar. Setelah mencuci tangan, ia mendekati si lelaki hitam, melepas pakaian, dan berbaring di sampingnya. Keduanya berpelukan. Saat itulah, hamba turun dari atas kubah dan langsung masuk melalui pintu. Hamba segera menyambar pedang yang dibawa oleh istri hamba dan menebaskannya ke kepala lelaki hitam itu. Hamba mengira, lelaki hitam itu telah mati. Tidak terasa, fajar mulai menyingsing dan Ratu Syahrazad memotong ceritanya untuk dilanjutkan pada malam selanjutnya. Ketika pagi sudah sempurna, Raja Syahryar berangkat ke Balairung Kerajaan, mengurus pemerintahan hingga Balairung Kerajaan ditutup pada sore hari. Kemudian, Raja Syahryar kembali ke istana.